Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita belajar akhlak dengan tema akhlak tercela. Apa aja sih akhlak tercela itu? Jadi akhlak tercela itu ada 5 poin. Yang pertama ada nifak, yang kedua keras hati atau pemarah, yang ketiga fitnah, yang keempat namimah, dan yang kelima ghibah. Yang pertama nifak. Nifak secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya lubang tempat keluarnya hewan sejenis tikus. Secara istilah, nifak adalah sifat seseorang yang menyembunyikan keburukan dengan menampakkan kebaikan. Antara zahir dan batinnya bertolak belakang. Orang yang mempunyai sifat nifak disebut dengan munafik. Beberapa sifat yang termasuk kategori nifak. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan beberapa sifat nifak yang jika dimiliki oleh seseorang maka ia menjadi orang munafik. Dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 sifat yang apabila dimiliki oleh seseorang maka ia menjadi seorang munafik yang sempurna. Dan apabila ia memiliki salah satunya, maka ia memiliki sebagian sifat kemunafikan hingga ia bertaubat. Apabila ia diberi kepercayaan, ia berkhianat. Apabila berkata, ia dusta. Apabila ia berjanji, ia ingkar. Dan apabila marah, ia melampaui batas. Bahaya yang ditimbulkan dari sifat nifak. Yang pertama, menebar fitnah. Yang kedua, merusak persaudaraan dan persatuan. Yang ketiga, menimpakan kezaliman kepada orang lain. Yang keempat, mendapat murka dari Allah. Yang kedua, keras hati atau pemarah. Dalam bahasa Arab, marah disebut godab. Secara bahasa, menurut KBBI, marah adalah perasaan sangat tidak senang karena dihina, diperlakukan tidak sepantasnya dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang yang bisa menahan atau mengendalikan amarahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga, fitnah. Kata fitnah berasal dari bahasa Arab yang dapat bermakna ujian dan cobaan. Menurut KBBI, disebutkan bahwa fitnah artinya perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Macam-macam fitnah. Yang pertama, ada fitnah subhat. Subhat berarti samar-samar atau tidak jelas. Dalam fitnah subhat, seorang menjadi rusak ilmu dan keyakinannya sehingga menjadikan perkara ma'ruf menjadi samar dengan kemungkaran. Sementara kemungkaran sendiri tidak ia hindari atau dikerjakan. Yang kedua, ada fitnah syahwat. Fitnah syahwat merupakan segala sesuatu yang dapat melemahkan dan mengikis iman seseorang disebabkan oleh mengikuti hawa nafsu. Mereka yang terkena fitnah syahwat biasanya malas beribadah serta tidak segan melanggar perintah Allah dan mengerjakan apa yang dilarang. Hal ini disebabkan oleh hawa nafsu beserta andil dari iblis. Yang keempat, namimah. Menurut bahasa, namimah berasal dari bahasa Arab yang artinya adu domba. Adapun yang dimaksudkan dengan namimah menurut istilah adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi. Baik yang tidak senang itu orang yang diceritakan ataupun orang yang mendengarnya. Penyebab timbulnya sifat namimah. Ada perasaan tidak senang terhadap orang yang diceritakan. Yang kedua, mencari muka agar orang lain bersimpati kepada dirinya. Gemar berbicara berlebihan, omong kosong atau tentang hal-hal yang tidak benar. Yang kelima, ghibah. Secara bahasa, ghibah artinya membicarakan mengenai hal negatif atau positif tentang orang lain yang tidak ada kehadirannya di antara yang berbicara. Secara istilah,
Ghibah berarti pembicaraan antar sesama muslim tentang muslim lainnya dalam hal yang bersifat kejelekan. Dalil mengenai larangan ghibah. Dalil Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Bahaya ghibah dalam pandangan Islam. Yang pertama, mendapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hatinya menjadi keras, memicu terjadinya pertikaian dan perpecahan. Yang keempat, berani berbuat maksiat. Dan yang kelima, melenyapkan amal ibadah seorang mukmin. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jadi, sebaiknya kita hindarilah sifat-sifat akhlak tercela itu. Karena sifat akhlak tercela itu sangat tidak disukai oleh Allah. Oleh manusia saja tidak disukai oleh manusia. Semoga kita semua terhindar dari akhlak tercela. Semua kita terus berbuat baiklah. Hal terpuji yang kita lakukan, hal tercela kita hindari. Jangan sampai hal tercela itu ada dalam diri kita. Itu saja. Jika ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.